banyak yang bingung, Mas. Katanya kalau semua sudah ditakdirkan oleh Tuhan, siapa yang lahir miskin, siapa yang sakit, siapa yang gagal, kenapa kita tetap dituntut untuk bertanggung jawab atas pilihan dan perbuatan kita, Mas? Sudah ditakdirkan tapi disuruh mempertanggungjawabkan. Ya. Nah, mempertanggungjawabkannya ini nanti selama kita masih hidup atau justru setelah kita sudah meninggal. Nah, ini yang belum dipahami oleh banyak orang ya. Itu kan perlu kita pahami dulu ya. Karena jelas selama kita masih hidup di dunia, apapun yang kita lakukan itu jelas ada pertanggungjawabannya secara duniawi. Artinya apa? Ada konsekuensinya. Kita melakukan perbuatan yang tidak baik atau tidak benar, maka kita akan menghadapi konsekuensinya juga. Nah, tentu ini kan hal-hal yang harus menjadi pertimbangan di setiap kita menjalani apapun di dalam hidup ini. Betul enggak? Betul. Demikian sebaliknya, kalau dikatakan yang dimaksudkan di sini adalah tentang nanti setelah kita meninggal, maka kita juga harus mempertanggungjawabkan semua. Apapun yang sudah kita perbuat di dunia ini, kita seolah-olah harus bertanggung jawab kepada Sang Pencipta. Nah, ini kan juga hal-hal yang menurut saya harus juga kita pahami. Nah, kembali ke pertanyaannya Mas Yahya tadi tentang takdir ya. Kalau segala sesuatu yang ada di jagat raya ini sudah ditakdirkan, termasuk tentang kehidupan kita. Kalau sudah digariskan, sudah ditakdirkan katanya. Berarti seolah-olah Tuhan itu sudah mengetahui kita akan seperti apa, menjalani apa saja, dan kita akan menjadi apa itu Tuhan sudah mengetahui. Betul enggak? Ya, betul. Kayak film ya mungkin ya, endingnya sudah tahu Tuhan. Endingnya sudah tahu, kayak sutradara lah begitu kurang lebihnya. Terus untuk apa kita menjalani hidup? Yang miskin kepingin kaya, betul enggak? Ya. Yang kaya enggak kepingin miskin dan lain sebagainya. Yang sakit kepingin sembuh. Nah, kalau sudah takdir, untuk apa yang sakit pergi ke rumah sakit? Pergi berobat misalkan. Pergi ke orang-orang yang dianggap bisa menyembuhkan penyakitnya. Harusnya kan nggak perlu itu dilakukan. Oh, itu sudah takdir. Ya jalani aja. Kalau memang sembuh ya nanti sembuh sendiri, berarti takdirnya sembuh. Kalau memang mati, ya berarti takdirnya mati, begitu kurang lebihnya. Ya. Kalau kamu tidak punya uang, ya udah nikmati saja itu, karena itu sudah takdir. Berarti tidak perlu lagi kamu bekerja, tidak perlu lagi kamu berupaya untuk kamu supaya bisa mendapatkan uang, karena itu sudah takdir. Nanti dengan sendirinya, kalau memang ditakdirkan, kemudian kamu punya uang, ya pasti kamu punya, kan begitu. Jadi menurut saya kata-kata takdir ini apa ya Mas ya? Mungkin bisa dikatakan sebagai bentuk kepasrahan mungkin. Keberserahan mungkin. Saya justru berbeda ya dengan orang-orang yang mengatakan bahwa semua ini sudah ditakdirkan begitu. Termasuk tentang hidup kita. Saya justru tidak meyakini hal itu. Saya justru kalau kita bicara tentang kehidupan ini, ya Tuhan itu hanya tentang hidup. Selebihnya bagaimana kita berjuang untuk menjalani hidup dan kita berproses untuk menuju kematian, semua tergantung kita. Jadi baik dan buruknya kehidupan kita, itu bukan karena Tuhan, tetapi karena kita begitu. Nah, kemudian muncul pertanyaan, Mas. Orang-orang mengatakan bahwa kalau nggak ada Tuhan, kamu lahir dari mana? Kurang lebih begitu, Mas. Bahwa seolah-olah semuanya itu memang tergantung Tuhan, Mas. Ya, gini, ini memang pelajaran yang mungkin bisa dikatakan gampang tapi susah, susah tapi gampang untuk kita mempelajari itu. Kuncinya adalah kita harus sadar dulu. Kalau kita nggak bisa sadar di dalam berpikir dan sadar di dalam merasakan apa yang ada di dalam batin kita. Artinya
berkesadaran secara pikiran dan juga secara batiniah. Kalau kita mampu masuk di sana, maka kita akan mampu mempelajari tentang kehidupan ini. Tuhan itu adalah sebuah penyebutan atau nama begitu. Ya, yang mana nama Tuhan ini juga macam-macam. Ada Allah, ada Allah, ada Gusti Allah, ya, ada Sang Hyang dan lain sebagainya. Ada banyak penyebutan tentang Tuhan. Yang mana yang memberikan nama atau penyebutan ini adalah manusia. Tuhan tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan begitu. Tuhan tidak pernah mewujudkan, menampakkan wujudnya, menampakkan dirinya bahwa Tuhan itu adalah sebuah wujud. Adalah sebuah sosok, makhluk yang kadang menurut persepsi pikiran kita adalah makhluk yang besar, makhluk yang kuat, makhluk yang super, makhluk yang wah maha segala-galanya lah, kurang lebih begitu. Ya mungkin ini karena kesalahan dalam memahami konsep ketuhanan ya Mas. Mungkin bukan kesalahan ya Mas ya, tapi lebih ke bagaimana kita mampu berpikir secara luas untuk memahami sesuatu hal begitu. Karena cara berpikir setiap orang kan berbeda-beda, termasuk tentang konsep ketuhanan itu sendiri. Nah, kalau dikatakan bahwa semua ini karena Tuhan, itu hanya bentuk luapan dari apa yang ada di pikiran dan juga di hati kita. Bahwasanya sebagai manusia, kita tidak akan mampu menciptakan jagat raya yang seperti ini. Nah, padahal kalau kita mampu dan mau mempelajari itu, jagat raya ini mungkin terbentuk secara natural. Artinya, jagat raya ini, alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, binatang, manusia bahkan. Ini sebetulnya mereka ini berkembang biak dengan sendirinya, Mas. Alam itu terbentuk sesuai dengan apa yang terjadi di alam. Manusia juga terbentuk sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Bahkan alam bisa rusak karena manusia dan manusia juga bisa rusak karena alam. Ini hal yang harusnya kita pelajari dengan pola pikir yang luas begitu. Agar pemahaman kita juga semakin luas. Kalau kita bicara tentang semua ini adalah Tuhan, itu bentuk kepasrahan bahwa kita menyadari betul kita tidak mungkin bisa hidup begitu kalau tidak ada Tuhan. Padahal kita ini juga nggak akan bisa lahir kalau nggak ada kedua orang tua kita. Demikian pula dan seterusnya. Hewan terus beranak pinak. A kawin dengan B akan menghasilkan C. C dengan D bisa jadi menghasilkan E dan lain sebagainya. Baik itu tumbuhan, binatang, manusia. Nah, tetapi kita bicara konsep ketuhanan, itu adalah tentang kehidupan. Di mana ada hidup, di situ ada mati. Jadi kalau kita bicara tentang ketuhanan, ya tentang ada dan tentang tidak ada. Tetapi tentang baik dan tentang buruk, tentang ini akan menjadi apa, berwarna apa, berbentuk apa, itu kembali kepada hukum alam. Hukum alam, hukum yang ada di jagat raya ini. Bagaimana manusia itu memperlakukan kehidupan ini? Bagaimana alam itu bisa menjaga keselarasan apa yang ada di alam dan lain sebagainya. Yang mana tentu saling berkaitan antara tumbuhan, binatang, hewan, manusia, dan semua yang ada di jagat raya ini. Jadi tidak serta-merta bahwa semua Tuhan, semua Tuhan. Bahkan Mas Yahya kepingin punya anak. Kalau Mas Yahya tidak punya istri, ya, apa bisa Mas Yahya punya anak? Anak kandung yang kita maksudkan, keturunan kita sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa. Tetapi apakah kemudian kalau Mas Yahya antara suami dan istri kemudian bisa memproses secara manusiawi untuk menghasilkan yang disebut dengan janin, sehingga janin itu nanti akan terus berkembang menjadi bayi dan terlahir begitu. Apakah Mas Yahya dan istri atau suami istri ini bisa menjamin bahwa bayi yang lahir itu sudah pasti hidup? Belum pasti. Belum pasti, karena Mas Yahya tidak ikut memiliki tentang kehidupan itu. Nah, atas dasar itulah kita ini meyakini bahwa kehidupan ini sumbernya adalah dari sumber kehidupan yang kita sebut namanya sebagai Tuhan. Nah, ini penting. Sehingga kita paham bahwa Tuhan itu bukanlah wujud, bukanlah sosok.
bukanlah makhluk, begitu. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kita sebetulnya ini bukan tentang takdir dari Tuhan, tetapi ini tentang bagaimana kita mewujudkan kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita kehendaki, begitu. Jadi baik buruknya hidup kita, susah senang, enak tidak, sakit atau sehat, itu bukan karena takdir atau sudah digariskan atau ditakdirkan oleh Tuhan, tetapi itu bagaimana kita menghendaki itu semua terjadi di dalam hidup kita. Contoh, kalau kita ingin sehat, maka kita harus merawat kesehatan kita, betul enggak? Makanan kita jaga, kesehatan kita jaga, bagaimana kita merawat kebersihan diri kita, merawat dengan cara kita beristirahat yang cukup, olahraga yang cukup, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, termasuk juga kita ingin punya uang, ya kita harus berupaya. Bagaimana kita bisa memiliki uang? Ya kita bekerja, kita berupaya melalui usaha dan lain sebagainya. Nah, kalau takdir sudah ditentukan, untuk apa kemudian kita ini bingung bekerja? Untuk apa kemudian ketika sakit kita bingung untuk kita ingin sembuh, ingin sehat? Kan begitu, Mas? Ya, jadi Tuhan tidak mengatur tentang itu. Ini menurut saya secara pribadi, yang mengatur kehidupan kita ya kita sendiri. Kalau kita bicara tentang kehidupan kita, ya semua kembali kepada pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita menjalankannya, menjaganya, dan merawatnya. Ya mungkin kalau kita mau sadar ya Mas ya, seperti kita dilahirkan ke dunia ini yang berbentuk sempurna ya secara fisik. Lalu kemudian kita berpikir, saudara kita yang bisa dibilang lahir dalam kondisi cacat. Nah ini kan kalau kita kembali ke pemikiran tadi ya, bahwa Tuhan sudah menentukan. Nah ini jahat sekali Tuhan, Mas, melahirkan saudara kita dalam kondisi cacat. Nah, iya ini seringkali ya, bahwa seolah-olah ya itu tadi, sebetulnya bentuk atau bagian daripada keberserahan atau kepasrahan kita. Bahwasanya kita merasa hidup ini ada yang menghendaki, begitu. Jadi bukan hanya kehendak kita sendiri. Tetapi kalau kita merujuk ke apa yang dikatakan Mas Yahya, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan termasuk secara fisik misalkan, yang tidak seberuntung kita misalkan. Apakah ini sudah takdir daripada Tuhan, begitu? Ini kalau kita bicara penciptaan, apa iya Tuhan menciptakan sesuatu bisa cacat? Mohon maaf. Nah, inilah kita ini harus belajar berpikir secara luas, begitu. Bahwasanya itu semua bisa terjadi karena ulah kita sebagai manusia. Apakah kita di dalam memproses? Kan kita yang membuat tubuh jasmani ini, jasad fisik ini, yang menciptakan itu manusia. Lah kalau kita memprosesnya ini tidak benar, tidak sehat, bahkan kita tidak mampu menjaga dan merawatnya, kira-kira apakah bisa berhasil menjadi sehat? Ya, saya rasa enggak. Bahkan kita yang sudah terlahir sempurna, sesempurna ini, ya, tanpa ada kekurangan apapun secara fisik, kita nggak mampu menjaga dan nggak mampu merawat diri kita. Kita kecelakaan misalkan, atau kita terkena penyakit sehingga ada yang harus dipotong, harus diamputasi, sehingga kita ini mungkin kehilangan salah satu anggota tubuh kita misalkan, entah itu telinga, tangan, kaki, atau bahkan hidung, atau bahkan ginjal. Itu semua karena siapa? Apakah itu takdir Tuhan? Jadi, ayo kita berpikir yang luas, begitu. Bukan untuk kita merasa bahwa kita lebih hebat dari Tuhan, tidak. Tetapi kita juga harus mampu mengakui, mampu menyadari bahwa baik buruknya, enak tidaknya, benar atau salahnya hidup kita ini, ya bagaimana kita berupaya untuk meraih, untuk menggapai, untuk kita mampu mewujudkan itu semua. Jangan seolah-olah semua karena Tuhan. Tuhan itu, kalau saya secara pribadi, tegas lebih tentang hidup, mati. Sudah selesai. Selebihnya, bagaimana kamu berproses di dalam hidup dan bagaimana kamu berproses di dalam kematian, itu semua tergantung kita. Bukan tergantung Tuhan. Lalu bagaimana dengan
kita setelah nanti kematian masih disuruh tanggung jawab, Mas. Kan ada pilihan, ya kalau nggak masuk surga ya masuk neraka. Nah padahal katanya Tuhan sudah tahu takdir itu. Kenapa kita harus dipilih-pilih, Mas? Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ya, katanya diuji, ya, katanya diuji. Nah, padahal sudah tahu yang diuji ini bakalan berhasil dan tidak, kan begitu. Ini kan hal yang konyol, ya. Yaitu yang disebut kita itu sok tahu begitu. Kita sok tahu seolah-olah kita sudah tahu gambarannya yang di depan ini seperti apa. Bahkan kita mempersepsikan tentang Tuhan itu sesuai dengan apa yang ada di kepala kita. Oh Tuhan itu begini, tidak mungkin menciptakan manusia, tidak ada tujuannya. Oh tidak mungkin begini begitu. Seolah-olah kita anggap sifatnya Tuhan itu sama dengan sifat kita begitu. Yang mana kalau kita menciptakan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Padahal saya rasa tidak seperti itu. Ini tentang alam semesta. Ya, jadi kalau kita bicara nanti setelah kita mati, setelah kita meninggal, kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita sebagai ukuran untuk kita nanti akan masuk surga atau masuk neraka. Ini menurut saya pemahaman yang pemahaman yang sangat konyol ya, mungkin ya Mas ya. Dijebak untuk hidup ya. Kalau ujung-ujungnya masuk neraka. Ya, itu tadi makanya kalau sudah tahu seperti itu ya berarti ya sudah, yang jadi maling nggak usah bingung bertobat. Nggak terus jadi maling, memang itu takdirnya. Sudah pasti nanti takdirnya masuk neraka misalkan begitu. Iya kan? Iya. Saya rasa tidak sesempit itu cara berpikir kita tentang hidup, Mas. Ya, jadi Tuhan tidak pernah mentakdirkan kehidupan kita akan jadi miskin, jadi kaya, sehat, sakit, dan lain sebagainya, tapi semua tergantung kita. Kita bicara tentang nanti setelah kita mati, kita harus mempertanggungjawabkan. Bertanggung jawab kepada siapa? Saya lebih senang, ayo mumpung masih hidup, belajarlah bertanggung jawab kepada dirimu sendiri. Bahwasanya Tuhan itu tidak ada di mana-mana, tapi Tuhan ada di dalam diri pribadi kita. Kalau sudah sadar akan hal itu, belajarlah berkesadaran secara luas. Jadi dimulai dari kesadaran pribadi, maka kita sambungkan menjadi kesadaran secara luas. Supaya kita bisa hidup ini dengan benar, dengan baik. Bukan hanya benar dan baik menurut pribadi kita, tapi benar dan baik juga menurut banyak pribadi di luaran sana. Artinya menurut semua. Nah, ini yang sangat penting sekali. Terlepas dari surga, neraka, sudahlah. Kita sebelum hidup aja tidak bisa bercerita. Bagaimana kita sebelum hidup itu kita ada di mana, mengalami proses seperti apa. Kenapa kita harus seolah-olah kita sudah mengetahui, bahkan sudah disuratkan seolah-olah bahwa nanti setelah mati kita akan begini begitu. Kita lepas dari semua itu, ayo mumpung masih hidup saja, kita berbondong-bondong, kita berebut untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Supaya kita bisa menerima satu dengan yang lain, dengan segala perbedaan ini tadi, apapun lah dasarnya. Yang jelas tujuan kita adalah menjalani hidup dengan selaras, dengan seimbang antara pikiran dan hati, antara apa yang ada di dalam diri kita dan apa yang ada di jagat raya ini. Saya rasa itu jauh lebih penting dari apapun.